Oke, terima kasih ya udah join um, interview sore ini. Um, Sebelumnya kita udah sempat cek video yang kamu bikin ya, apa yang soal itu soal drama kantor ya. Betul. Dan apa kalau secara um, apa mungkin kalau kita juga pengen tanya sih beberapa hal terutama dari segi kualitas video ya karena kalau saya lihat di video yang dibikin coba saya cek lip syncnya kurang sync ya. Ya, betul. Iya betul ya. Betul, betul. Iya tapi nanti kita coba diskusi setelah ini. Penasaran sih tapi kalau dari menarik sih. Oke, oke, siap, siap. Mungkin pertama kenalan dulu kali ya, Mas Septian ya. Oke. Saya Fajar dari Primbon Studio, PIC untuk studio. Jadi Mas Septian kalau sempat lihat web kita itu tuh apa namanya um, apa ya apa namanya di web kan udah kelihatan ya gitu ya kita apa akun-akunnya gitu-gitu ya. Nah kita Premium Studio itu kita punya beberapa akun atau channel ya yang apa mirroring ke beberapa platform gitu ya TikTok dan lain-lain gitu. Tiga bahasa Indonesia dan kita mau mau buka apa bahasa Inggris gitu ya Thailand atau Vietnam Filipina gitu ya. Nah itu terus selain itu juga kita bikin apa namanya di apa um, apa namanya kita bikin video untuk platform-platform lain gitu. Mungkin dari Septian boleh perkenalan diri dulu kali ya, pengalaman, terus juga bisa diceritain apa namanya saat ini kesibukannya seperti apa, terus juga boleh diceritain juga workflow yang pembuatan video ya, gitu. Penasaran juga sih gitu. Dari visual menarik, cuman kalau dari audio apakah ada error atau apa gitu? Baik, oke. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Septian Sasmita. Bisa dipanggil Asep aja nggak apa-apa. Baik, untuk background saya sendiri memang saya sudah menggeluti video editing dan juga videografi cukup lama. Sudah sejak 6 tahun yang lalu. Bermula saat saya masih kuliah di Politeknik. Meskipun agak sedikit berbeda dari jurusan saya yang sebenarnya sebagai mahasiswa bahasa Inggris. Jadi skill ini saya dapatkan secara otodidak gitu untuk video editing. Kemudian di tahun pertama saya bekerja untuk uh, video editor untuk salah satu F&B lokal di Jember. Kemudian saya di tahun kedua saya masuk ke marketing marketing hotel Fortuna Grande, tapi khusus untuk divisi kreatif. Di situ saya bikin konten, saya shoot fotografi dan sebagainya. Di tahun ketiga saya, kemudian saya masuk di K Radio Jember. Nah, di K Radio Jember sendiri saya handle beberapa project video yang mungkin saya bisa highlight. Yang pertama, saya pertama kali juga untuk handle video durasi panjang podcast dan video-video dengan klien-klien yang lebih variatif. Nah, setelah dari kantor saya yang ketiga, kemudian saya sebenarnya kerja remote. Jadi sebagai video editor untuk PT Cinta Quran Foundation. Nah, itu konten-konten reels dan short seperti itu. Nah, untuk video editor AI sendiri sebenarnya masih belum begitu lama, tapi ada beberapa project seperti yang sudah saya pernah cantumkan. Itu adalah project video uh, durasi yang cukup panjang sebenarnya 2 kali 3 menit, yang mana video tersebut adalah video yang berbasis AI semuanya, dan video itu sudah ada narasi voice over yang sudah disediakan namun bukan dalam konsep dubbing, lip sync maksud saya. Nah, untuk video yang kemarin saya buat sendiri sebenarnya saya gunakan AI, Kling AI.
Saya mencoba langganan untuk Kling AI tersebut. Kemudian memang ada beberapa test and run di mana saya berusaha untuk mencari celah ini ada apa, kenapa lip sync memang tidak sesuai gitu loh. Dan setelah saya riset, ternyata problemnya adalah Kling AI itu memiliki keterbatasan pada variasi bahasa yang ditolerir gitu. Salah satunya yang ditolerir ada bahasa Inggris, bahasa, kalau nggak salah ada bahasa Mandarin, dan juga beberapa Asia Tenggara, tapi tidak dengan Indonesia. Dan di situ kemudian saya sadar bahwa kesalahan ini menjadi cukup krusial dalam proses lip sync ataupun voice over jika memang saya ingin membuat video tersebut bisa sesuai dengan narasi yang sudah saya buat. Nah, untuk workflow sendiri biasanya itu saya menggunakan, pertama saya benar-benar memastikan dulu di praproduksinya. Jadi let's say praproduksi itu saya memastikan draftingnya sudah sesuai dengan storyline atau sesuai dengan storyboard yang sudah disediakan. Kemudian saya menyusun prompt ini sebenarnya saya menyusun secara detail, namun nanti saya akan sempurnakan lagi menggunakan ChatGPT dan juga Gemini. Nah, dari proses tersebut saya kurasi lagi apakah ada yang kurang, termasuk ya saya harus mencari negatif prompt yang sesuai agar hasilnya bisa tetap konsisten. Nah, kemudian drafting sudah saya sesuaikan, ini nanti yang akan saya coba masukkan ke dalam prompt. Tapi sebelum itu, dalam prosesnya di ChatGPT terutama, saya kemudian mengenerate gambarnya, gambar per scene. Nanti scene ini, scene 2 ini, scene 3 ini, dan seterusnya. Kemudian dari gambar-gambar tersebut saya cek lagi nih, akurasinya sudah sesuai atau belum. Jadi ya let's say ada in frame-nya, terus out frame-nya itu seperti apa. Baru kemudian saya akan masukkan ke Kling AI, saya pastikan lagi dengan prompt yang sudah saya lakukan kurasi sebelumnya, saya masukkan in frame, saya masukkan out frame, saya masukkan dari generate yang sudah saya kurasi ke Kling AI-nya. Dan dalam proses itu, proses kurasi yang promptnya itu saya harus benar-benar detail untuk menyesuaikan ini adalah prompt khusus untuk Kling AI, karena uh, bisa dibilang ekosistem dari setiap platform penyedia video online generation seperti ini memang bisa berbeda satu sama lain. Kling AI ataupun yang lainnya itu juga pasti berbeda, jadi saya harus sesuaikan. Ini ada beberapa scene yang sebenarnya mungkin saya belum bisa katakan sempurna, karena scene tersebut bisa dibilang kalau saya sendiri menilai secara subjektif mungkin 90% cukup akurat dengan tokoh karakter utamanya, seperti kesesuaian baju, kesesuaian wajah. Cuma di detik-detik terakhir memang wajahnya agak sedikit berbeda. Itu mungkin karena penyesuaian dari dubbing yang juga kurang gitu, dan ada beberapa kendala seperti kalau di Kling AI itu yang saya mulai pahami. Jadi ketika saya berusaha memasukkan prompt drafting yang narasi lip sync itu, dia baru mulai ngomong di detik-detik terakhir. Kalau di Kling AI itu kan kalau misal saya biasanya ambil di 15 detik yang bisa saya generate, 15 detik itu di 5 detik terakhir dia baru mulai ngomong. Nah, ini memang saya masih usahakan untuk riset lagi kira-kira supaya bisa kemudian muncul di detik keberapa. Mungkin saya harus menambahkan detail detik sekian dia mulai ngomong, kemudian nanti di closing dia harus bisa stop atau mungkin melanjutkan dari percakapan yang selanjutnya. Karena durasinya 13 let's say paling panjang 15 detik, maka kalimat yang nanti akan masuk ke lip sync atau voice over by AI itu memang harus benar-benar sesuai dengan durasi tersebut. Karena kalau misal terlalu panjang, maka nanti AI-nya itu akan ngedetek terlalu cepat gitu suaranya. Jadi suaranya kayak benar-benar kayak robot. Nah, itu yang saya notice juga waktu kemarin saya generate beberapa scene di sini, dan kemudian akhirnya saya akali gitu dengan beberapa audio. Contoh, sebenarnya suaranya si HRD itu nggak seperti itu. Jadi saya pakai uh, audio generate lagi menggunakan kalau nggak salah itu saya pakai sebentar. Saya pakai AI voice generator. Di situ cukup gratis. Jadi sebenarnya nggak gratis banget. Jadi saya generate, lalu saya rekam pakai perekam suara, bisa pakai HP atau pakai ini
saya ada harmonik, kemudian saya masukkan ke CapCut, terus saya olah supaya suaranya jadi kesannya kayak pas dengan scene yang sedang saya butuhkan. Nah, untuk yang suara si Asep itu sebenarnya saya pengen voice over sendiri, namun dari gerak bibirnya sepertinya saya kurang bisa mengikuti seperti itu. Jadi akhirnya ya saya coba dulu dah, saya coba kirim sambil nanti sama-sama dengan pihak interviewer bisa melakukan diskusi bersama kiranya apa yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Halo, apakah suara saya terdengar? Oke, kedengeran nggak? Oke, oke, siap, siap. Iya. Oke, saya pindah. Oke. Makasih ya, Mas Septian atas apa namanya penjelasannya tadi ya. Em, Berarti kalau dari proses pembuatan video itu full pakai visual ya, visual dulu. Buat video itu full pakai Kling ya, dan Kling karena bahasa Indonesianya agak kurang bagus ya, masih kayak Melayu banget ya, Betul, kayak betul. gitu kan ya. Oke. Mas Edlin sebelumnya udah pernah bikin, maksudnya pernah nyobain Google Flow atau akun apa namanya model-model yang bahasa Inggrisnya, sorry bahasa Indonesia cukup bagus, udah pernah? Kalau itu mungkin masih belum. Tapi sebenarnya saya sedang benar-benar intens belajar untuk tools AI ini sebenarnya. Seperti itu. Jadi memang Oh, baru terjunnya ya di Kling AI ini karena untuk sementara ini memang saya menyesuaikan dengan kebutuhan karena beberapa klien yang memang eh, hire saya untuk bikin video seperti yang saya cantumkan di portofolio tidak mengharuskan untuk lip sync itu tadi. Jadi mereka sudah ada voice overnya sendiri seperti itu. oke, ngerti-ngerti Mas Septian. Iya, berarti apa namanya buat Google Omni, terus juga Google, apa namanya, um, Dance gitu-gitu belum belum pernah nyobain ya Mas ya? Si Dan sebenarnya sudah pernah cuma itu yang mode free ya. Dia Oh, belum pernah mencoba untuk lebih live. lanjut gitu. Oke, oke. Iya, iya, iya. Kebayang. Oke. Iya, sebenarnya kalau misalkan dari segi visual ya Mas ya, ini saya coba sambil Baik, baik, baik. nyobain. Ya, jadi kan kalau apa bisa coba. Oke, ini apa shot per shotnya tuh menarik Mas menurut menurut saya gitu karena di sini apa apa namanya white gitu ya, nampilin orang terus uh, dapat gitu ya ekspresi apa orang ke apa ya yang mungkin ya gitu ya, Iya. terus juga apa ya close up gitu ya, medium close upnya sampai lingkungannya tuh hidup gitu ya, jadi kayak apa dia apa apa ya ibaratnya Natural kayak gitu ya. ya cerita ya natural terus juga beneran apa nggak loncat-loncat gitu ya. Mesti memang pasti ada beberapa hal yang nggak konsisten gitu ya. Seperti ini gitu ya, beda beda frame tapi memang apa ya itu yang jadi mungkin jadi evaluasi buat Ya, kedepannya ya kalau nanti betul, pas betul. pas kita mulai. Nah, paling saya mau nanya ini sih Mas Septian. Berarti sekarang tuh kalau misalkan freelance atau project atau pekerjaan yang lagi dipegang itu gimana sih Mas? Apa setiap hari daily-nya? Kalau yang saya di remote ya, remote yang saya kerjakan itu memang nggak daily. Jadi per project juga sebenarnya. Jadi tergantung request, ada project ini. Ya memang terkadang memang tesnya ada beberapa yang sudah di list tapi itu memang sudah disesuaikan dengan waktu dan deadline-nya memang biasanya cukup panjang. Nah, untuk kesibukan saya yang lebih uh, ya menurut saya cukup banyak ya adalah yang ini sih sebenarnya kuliah. Namun kuliah itu kan efektifnya di jam-jam tertentu saja. Setelah itu kan saya bisa dibilang cukup longgar.
Dan di setiap saya kuliah pun saya selalu bawa laptop gitu ya untuk segala macam kebutuhan saya sebenarnya. Seperti itu sih, Mas. Boleh tahu nggak Mas, kuliahnya tuh seperti apa dari sisi waktunya? Maksudnya kalender akademik atau jadwal kuliah gitu ya? Kalau dari jadwal kuliah sendiri karena sekarang saya lagi libur dari libur sedang libur kuliah. Saya kan kuliah di Unmu, Mas. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan memang sekarang udah mau masuk ke semester 7. Jadi tahun depan sudah lulus, proyeksi saya seperti itu. Untuk kuliah sendiri sebenarnya itu agak full gitu. Maksudnya kayak misal start dari jam 7, jam 8, jam 9, habis itu terus seperti itu sampai nanti sore. Tidak seperti itu. Biasanya itu kita ada jeda setelah 2 jam. Let's say jam misal pukul 7 sampai jam 9, jam setengah 9 itu ada perkuliahan. Setelah itu istirahat. Perkuliahan lanjut lagi jam sekian seperti itu. Jadi memang tidak tidak dalam satu waktu full gitu. Sebagai contoh ya, misal ada matkul matkul A di jam, yaitu tadi di jam 7 selesai jam setengah setengah 9. Habis itu ada jeda waktu istirahat itu biasanya saya bisa pulang atau apa, atau saya mengerjakan apa yang belum saya kerjakan, kemudian nanti saya bisa kembali lagi ke kampus gitu. Gitu sih sebenarnya, Mas, untuk workflow saya. Eh, Berarti Mas Asep tuh apa kuliah full off apa namanya tatap muka ya, Ya, offline ya? betul betul. Oke. Kalau berarti kan itu lagi libur kuliah, libur semester berarti ya. Betul betul. Dan semester yang akan jalan ini nanti semester 7 betul? Betul, Atau 8? semester 7. Semester 7 ya, oke. Nah, SKS-nya kurang lebih sama ya Mas ya, yang dia pilih. Gimana? Gimana, Mas? Mohon maaf, putus-putus. Iya, SKS yang diambil kurang lebih sama ya Mas ya? Oh, iya, kurang lebih sama. 144 SKS. Oke, nah itu tuh berarti apa SK apa namanya jadwal kuliahnya gimana Mas biasanya kalau misalkan apakah ada hari-hari tertentu misalkan kayak meskipun memang kita belum bisa tahu ya gitu tapi kalau apa nge-refer semester sebelumnya itu gimana sih Mas? Ah, sebenarnya saya agak kurang paham ini maksudnya gimana, Mas? Maksudnya pertanyaannya Maksudnya gimana? kayak kayak kan kalau kuliah kan ada memang ada satu hari yang mungkin gak ada sama sekali mata kuliah gitu ya. Ya, karena beberapa kandidat lain kan ada yang kuliah juga dan dia share sih seminggu 3 kali ke kampus, 1 hari yang tatap muka gitu. Berarti kan ada 1 hari yang Oh, agak longgar gitu, atau nggak ada sama oke. sekali gitu sih. Kalau dari saya itu seperti ini. Jadi, memang Senin sampai Jumat itu pasti ada jam kuliah. Hanya saja memang ada di beberapa hari-hari tertentu itu yang jam kuliahnya tidak padat. Contoh, kemarin itu saya di hari Rabu, itu jam kuliahnya pagi itu nggak ada. Sampai nanti jam 1. Jam 1 sampai jam, let's say setengah 3, itu baru ada kuliah lagi gitu. Setelah itu udah nggak ada, jadi kayak cuma satu mata kuliah. Namun memang karena SKS-nya cukup tinggi, 3 SKS, maka ngambilnya dalam satu matkul itu memang cukup panjang, kayak hampir 2 jaman lebih gitu ya, kayak nggak salah seperti itu. Jadi ada nanti matkul yang diambilnya itu satu hari itu diambilnya padat, bisa 2 atau 3, atau yang dalam satu hari itu cuma satu mata kuliah aja. Tapi yang jelas memang Senin sampai Jumat itu adalah hari efektifnya perkuliahan seperti itu. Mungkin mungkin kalau sudah menjelang ini ya, sudah menjelang mau benar-benar semester akhir banget. Nah, itu mungkin yang baru perkuliahannya agak sedikit intensitasnya agak sedikit kurang karena ya menyesuaikan dengan semester akhir seperti itu, Mas. Seperti itu. Oke, ngerti, ngerti Mas, ngerti. Oke, ke apa namanya, kebayang sih Mas, kelihatannya memang
apa karena masih libur jadi belum tahu ya untuk semester depan seperti apa ya dari jadwalnya. Betul, betul, belum tahu Iya, karena mata kuliahnya belum oh iya, banyak yang diambil. iya benar-benar. Apa liburan tuh berapa lama mas? Libur semester? Ah, kalau libur semester genap itu biasanya lebih lama. Kemungkinan Oke, kemungkinan karena sekarang saya start liburan baru selesai UAS, kemungkinan Agustus akhir. Kemungkinan Agustus akhir yang oke, libur selesai baru liburnya. mulai ya. Mm-mm. Oh, oke. Berarti, eh, oh berarti selesai liburannya Agustus akhir ya? Berarti kayak September itu udah mulai perkuliahan gitu maksudnya? Ya, betul. Kemungkinan seperti itu. Saya belum cek lagi, sebenarnya belum dapat press release lagi dari jadwal akademik, tapi mungkin nanti prediksi saya itu akhir Agustus. Karena biasanya kalau semester genap, kalau akhir semester genap itu lebih lama liburnya dari semester ganjil. Seperti itu sih, Iya, Mas. benar-benar. Oke, ngerti. Oke. Mas Septian mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, ada sebenarnya pertanyaan untuk eh, apabila nanti saya bisa diterima dan eh, berkolaborasi dengan tim Ya. Prambon untuk tools AI sendiri, apakah mendapatkan akses untuk kemudian kita bisa memulai progres bekerja atau seperti apa? Mungkin saya butuh kejelasan di situ, Mas Fajar. Ya, betul, betul Mas. Seperti yang saya infokan di Google Form ya Mas ya. Mm-mm. Buat semua hal yang mendukung pekerjaan kita sediakan gitu, termasuk token akses gitu ya. Oke. Terus juga tools-tools yang editing misalkan dibutuhkan gitu ya. CapCut gitu misalkan yang pro. Semua hal sebenarnya kita akan support gitu sih dalam mendukung apa, pekerjaannya. Baik, baik. Siap. Kemudian untuk yang rate fee itu, Mas. Itu kan di situ ada estimasi rate dari rentang 80 hingga 120. Nah, kalau boleh saya tahu, di rentang-rentang ini apa yang kemudian membuat rate-nya bisa rate untuk video yang sudah diedit itu bisa masuk dalam kategori 120 atau 90 atau 80 kayak gitu. Kan saya belum begitu paham kategori-kategorinya itu, Mas. Oke, iya. Jadi kalau untuk rate itu biasanya kita bukan biasa sih, tapi emang hitungannya 6 video awal. 6 Jadi video. kenapa 6 video awal? Karena apa? Pasti kan untuk awal-awal masih belajar ya, gitu ya. Ya, Token yang habis juga jauh lebih banyak pasti gitu ya, ya. berdasarkan kita gitu. Kecuali kalau saat di video 1 dan 2 kita lihat, oh sangat efisien nih secara cost gitu. Kita akan pakai rate paling atas dan seterusnya akan atas Oh, gitu. Tapi gitu. kalau banyak kita tentu ada bottomnya gitu. Jadi nggak yang langsung oh karena saking banyaknya jadi kita hitung ternyata lebih jauh nih gitu. Nah, kita ada bikin tier 80 sampai 120 kayak gitu. Tapi itu untuk 6 video karena self apa namanya pengalaman kita ya dengan partner kita tim kita mereka biasanya kalau udah 6 video udah makin efisien gitu sih. Hmm. Oh, berarti Hmm, di setiap tim itu, misal saya itu kayak mendapatkan eh let's say akses akun tertentu untuk kemudian dicek ya track record penggunaan tokennya ya. Oke. betul 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 karena kan kita juga pengen tahu ya maksudnya oh nggak efisien karena apa oh karena promptingnya atau karena apa oh kelihatannya ini sebenarnya apa bisa dipakai nih beberapa aset gitu itu yang kita pengen improve terus gitu. Hmm, baik, baik. Misalkan kayak ya kayak gitu sih kayak ngegenerate 3 kali apa individunya pengen nyari satu scene yang persen perfect gitu. Tapi kan kita sebagai apa content creator kan ya harus nyari ngambil-ngambil footage juga kan gitu yang Ya. mubazir gitu kan. Itu karena Oke. token itu punya punya cost kan gitu. Jadi bukan yang unlimited ya, kecuali Betul. kalau unlimited. Oke, oke. Ini saya juga ingin bertanya tentang workflow gitu, Mas ya. Kalau boleh tahu workflow yang biasanya dari timnya Mas Fajar sebelumnya itu yang seperti apa? Apakah mungkin eh karena ada perbedaan workflow. Kalau saya itu kayak harus
bikin drafting dulu, pasti drafting di beda beda platform. Kemudian saya harus bikin ilustrasi dulu di platform yang berbeda seperti misal ChatGPT, kemudian baru saya generate, atau mungkin kalau misal dapat akses Seedance, kemudian nanti saya bisa langsung akses ke Seedance-nya itu pakai ngegenerate gambar. Nah, terus habis itu dari gambar itu kan pasti akan ngurangin ke token, ya kan? Tokennya berkurang, terus habis itu saya generate video. Itu apakah alurnya seperti itu atau seperti apa, Mas? Mungkin saya butuh pencerahan juga. Oke, boleh, boleh, boleh. Jadi Mas Asep, kalau untuk workflow, kita kan pakai Google Omni ya. Nah, atau Google Flow. Di sana kita udah bikin satu custom tools, itu bikin automation sampai image asetnya itu keluar. Jadi nanti Mas Asep tinggal nerusin hasil automation untuk bikin motionnya gitu atau videonya kayak gitu. Jadi Baik. kita udah tinggal fokus nyari 12 scene paling bagus. Karena nanti di workflow itu udah apa setiap apa stepnya udah otomatis dari karakternya gitu ya, dari propsnya, dari locationnya gitu. Oke, oke. Berarti nanti tinggal fokus bagaimana visual dari ilustrasi itu bisa bergerak saja ya, dengan nanti saya akan ngeprom di tools kayak Seedance dan sebagainya gitu ya, Mas ya. Iya, betul betul. Itu sih maksud. Oke. Baik, baik, siap, siap. Untuk ini mungkin terakhir, Mas ya. Ya, Untuk projectnya sendiri, ah apakah nanti untuk videonya ini akan tasnya akan kita dapatkan berkelanjutan, maksudnya setiap hari akan ada video yang akan di generate, misal let's say 3 selesai, kemudian next day apakah kita masih tetap terus akan menunggu waiting list atau seperti apa. Itu saya mungkin butuh penjelasan juga sih, Mas. iya betul betul Mas Septian. Jadi kalau yang tadi saya jelasin di awal, kita kan punya akun reguler ya Mas ya. Nah, akun reguler ini kita posting setiap hari. Jadi kalau Mas Septian lihat sosial sosial media kita posting setiap hari 2 post. Jadi kayak 60 video. Nah, satu akun ini dipegang sama satu orang yang lagi apa kita cari gitu ya. Nah, kita ada 4 akun yang perlu diisi gitu ya, atau punya PIC lah, kan gitu ya. Oh iya, siap, siap. Itu gitu yang untuk reguler. Makanya kita pengen ngecek karena ini reguler, pengen ngecek schedule. Nah, tapi memang kalau untuk sekarang kan Mas Septian belum tahu jadwalnya ya gitu. Jadwal kuliah gitu baru bisa di September. Makanya untuk posisi reguler kita belum tahu nih apakah tepat ya gitu. Karena kalau dari schedule kita belum tahu juga gitu ya. Tapi di sisi lain kita ada brand. Tapi memang brandnya benar gitu. Kita brandnya by project. Tapi by project itu pun output besar ya. Jadi kayak 10 video, 20, 30 video. Tapi memang itu yang 1 bulan. Berarti kan kayak borongan lah ya. Itu Mas Hasan. Itu sih kurang lebihnya Mas. Berarti buat next step-nya, sebenarnya next step-nya adalah karena kita belum tahu jadwal Mas Septian, jadi kalau untuk reguler kita juga masih belum tahu ya, itu apakah fit apa enggak gitu ya. Karena yang pasti kan kita pengen reguler ini di kick off itu setidaknya bisa komit sampai 6 bulan ke depan untuk bisa ngisi ya gitu. Karena yang reguler ini timelinenya benar-benar ketat gitu. Jadi kayak sore di posting, kalau nggak perform videonya kita harus ganti cerita gitu. Ganti cerita, scriptwriter harus bikin baru dan video creator langsung bikin, jadi videonya fresh gitu. Itu sih Mas Septian. Nah, terus untuk brand kita akan kabarin kalau memang ada brand yang yang sudah fix ya itu untuk jalan. Nah, kita ada beberapa brand sih yang per quarter 3 ini lagi nunggu info dari mereka. Kayak gitu sih paling. Jadi kayak nanti mungkin bisa saling berkabar gitu kalau Mas Asep ada info schedule atau apa gitu ya dari kalender akademik, bisa berkabar juga gitu. Tapi kalau nanti kita ada brand, jauh lebih enak sih kalau brand gitu, karena kan borongan ya ibaratkan gitu ya, nggak yang main per hari gitu ya, dan harus ada deadline kan. Kalau reguler tuh deadline-nya per hari, kalau brand deadline-nya
per minggu atau per 2 minggu di weekly, atau ada juga deadline per bulan. Kayak gitu sih Mas Septian. Jadi Oke. nanti bisa saling berkabar aja kalau misalnya Mas Septian sudah ada info lebih lanjut ya buat jadwal kuliah. Oke. Paling dari saya itu aja Mas Septian. Terima kasih banyak ya atas waktunya. Nanti bisa berkabar di WhatsApp ya. Thank you Baik, ya Mas Septian. baik. Terima kasih banyak Oke. waktunya. Iya, sama-sama Mas Septian. Selamat sore. Selamat sore. Ya.